Bahagia itu sederhana. Setiap orang punya standar kebahagiaannya masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan atau jabatannya dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya, bahagia itu sederhana. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita. Dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong menghadap ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan, tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah kemana lagi aku harus pergi mencari," keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak." Si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu, biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan gerakannya di pikiranmu dan simpan baik-baik dalam hati. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tak lagi kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih Pak Tua, sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelami. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka sibuk begitu mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.